Ya, masalahnya di APBN itu tidak pernah kita bisa temukan 502,4 triliun itu. Jadi Pak Jokowi mengatakan subsidi BBM ini, subsidi energi ini 502 triliun, tapi tidak ada di APBN. Di APBN subsidi BBM hanya 14,7 triliun. Jadi ini mengelola BBM ini seperti toko kelontong. Tidak ada catatannya, adanya di tulisan tangan masing-masing orang begitu. Jadi yang saya gugat pertama adalah negeri ini harus jelas pertanggungjawabannya karena tidak ada nomenklatur dana kompensasi di dalam APBN itu. Pemerintah kan mengatakan dana kompensasi itu dulu deh, tertib anggaran dulu. Jadi kalau 502,4 triliun di mana tidak ada di APBN. Nah, oleh karena itu ayo semua transparan. Berapa subsidi untuk masing-masing ini. Nah, sebetulnya yang disubsidi itu berdasarkan aturan hanyalah minyak goreng, minyak tanah dan solar. Solar subsidinya cuma Rp1.000. Padahal solar dijual 5.150, sementara harganya harusnya 15.000. Jadi yang 10.000 di mana? Tidak ada disubsidi. Yang diakui pemerintah cuma 1.000. Nah, dibikinlah nomenklatur baru suka-suka pemerintah, namanya dana kompensasi itu. Nah, sekarang baru kelojotan kan, udah mencapai 500 sekian triliun, APBN bisa defisit dan tahun depan bisa defisit di atas 3%. Itu tidak boleh menurut undang-undang. Jadi tertib dulu, semua uang yang digunakan untuk 1 sen pun oleh negara harus ada pertanggungjawaban politik dan harus ada catatannya di APBN. Oke. Berarti kalau menurut Pak Faisal, skema subsidi ataupun kompensasi ini yang dibuat di dalam APBN kan belum transparan. Jadi menurut Bapak ini harus diperbaiki dulu, harus transparan dulu. Dan solusi untuk menaikkan harga ataupun menghilangkan subsidi belum tepat untuk dilakukan sekarang, begitu ya Pak? Tidak. Jadi tidak ada satu negara pun kecuali segelintir yang mampu untuk mempertahankan harga BBM itu tidak naik gitu ya. Tidak ada. Hampir semua negara menaikkan. Tapi kan kita bangga, kita nih paling mampu kan gitu Pak Jokowi bilangnya. Kita nih hebat, inflasinya 4, negara lain 9 segala macam. Tapi ternyata inflasi rendah itu ongkosnya besar yaitu 500 triliun itu. Gara-gara pemerintah nahan segala macam. Nah, sekarang pemerintah tidak mampu lagi menahan. Nah, oleh karena itu dinaikkan harga. Nah, tinggal formula kenaikannya seperti apa, karena subsidi paling besar itu di Pertalite. Itu 100 triliun lebih. Kedua solar. Ya, ketiga adalah ini hanya BBM ya. Ketiga adalah Pertamax juga disubsidi. Nah, oleh karena itu sekarang prinsip dasarnya adalah supaya APBN tidak kolaps, supaya tidak jadi asap semata, maka kita bantu, kita lindungi rakyat yang paling lemah lewat bantuan langsung tunai 1 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Saya konkret aja, atau setidaknya 500.000. Mereka tidak pakai motor, mereka tidak pakai mobil, tapi mereka terdampak akibat kenaikan harga-harga. Kedua, orang yang menggunakan kendaraan, orang kaya tidak boleh ada subsidi sama sekali. Jadi Pertamax lepaskan ke harga pasar. Buat apa mensubsidi Pertamax? Nah, Pertalite sekarang subsidinya berapa? Katakanlah naiknya 10.000, tapi kalau selisih dengan Pertamax-nya terlalu besar, orang pindah dari Pertamax ke Pertalite. Walaupun 10.000, Pertalite-nya sudah, karena Pertamax-nya dinaikkan jadi 15.000. Nah, jadi sekarang saya memberikan solusi. Misalnya Pertamax harus naik jadi 10.000. Ya. Tapi rakyat membelinya tidak 10.000, tapi 9.000 saja. Jadi tadinya beban 10.000, sekarang rakyatnya bayarnya 9.000. Caranya bagaimana? Nolkan PPN untuk energi. Jadi di dalam harga BBM itu kan 10.000, 11%-nya itu ada namanya PPN. Jadi PPN-nya dinolkan kan jadi 9.000 kira-kira begitu. Jadi bebannya dikurangi.
masih terbebani, tapi bebannya dikurangi, dan semakin daya beli rakyat, semakin sedikit beban. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait tentang BLT. Ini menjadi pertanyaan besar juga Pak. Jika diberikan BLT ini akan keluar dana dari mana lagi Pak? Sedangkan kita sedang berusaha meminimalisir pengeluaran dari APBN Pak. Ya kan tadi yang kita buang 502 triliun. Ya, BLT itu katakanlah 20 juta orang ya. 20 juta dikali 1 juta kan tetap 20 juta dikali 6 bulan, jadi relatif jauh lebih rendah, nggak sampai 100 triliun. Dan rakyat yang langsung menerima tepat sasaran, dan rakyat itu bisa belanja lebih banyak lagi, sehingga ekonomi tetap bergulir daripada dibuang jadi asap, kata Mbak tadi. Oke, berarti lebih efektif seperti itu. Saya ingin ke Mas Robert. Mas Robert, bagaimana menurut Mas Robert? Apakah bantalan sosial ini efektif untuk meredam efek kejut dari harga BBM naik ini? Ya, kalau menurut saya efektif ya, karena memang kalau dari segi biaya nantinya akan lebih murah. Misalnya saja kita hitung masyarakat di bawah garis kemiskinan Indonesia itu ada 26,5 juta orang. Kemudian dari garis kemiskinan internasional kan ditetapkan 1,9 US dollar per hari. Artinya kalau pakai kurs sekarang di kisaran 14.800 sampai 14.900. Andai saja kita kemudian kasih BLT, itu totalnya masih kisaran 207,26 triliun dengan asumsi kita kasih anggaran kisaran 1,9 sampai 2 dolar per hari, yang artinya satu bulan itu kasih 870.000 sampai 900.000. Ini akan lebih murah dibanding dengan subsidi yang sampai 502 triliun itu. Jadi pertama lebih tepat sasaran, kedua juga ini akan mengurangi beban subsidi dari energi sendiri bagi APBN kita. Oke, saya ingin kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, jadi poinnya adalah ini BLT tetap diberikan, tetapi kenaikan harga dari Pertalite ini tetap diberlakukan, begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, tinggal kita solar bagaimana, solar mau dinaikkan berapa, karena efeknya terhadap inflasi yang paling kerasa itu solar, karena angkutan barang kan. Oke. Nah itu yang akan indingkan harga-harga naik gitu. Tapi kalau Pertalite pengaruhnya kepada harga relatif kecil. Oke.